Lu mau tau nggak gimana caranya anak yang bukan dari kampus top kayak gua bisa curi start kerja jadi DevOps Engineer bahkan sebelum lulus dan dapat banyak tawaran kerja? Gua bocorin 5 strategi penting yang nggak bakal diajarin di kelas. Halo, kenalin gua Farhan Rivaldi. Kalian bisa panggil gua Farhan. Gua saat ini bekerja sebagai DevOps Engineer dan gua baru aja lulus di 2025 kemarin. So ya, basically gua masih fresh graduate. Selama belajar dan berkarir di bidang IT, mulai dari SMK, kuliah, sampai akhirnya kerja, ada beberapa hal yang penting yang gua simpulkan. Semisal gua dikasih kesempatan buat balik ke masa lalu dan ngobrol sama diri gua sendiri. Mungkin 5 hal ini yang bakal gua sampein supaya progres gua jauh lebih gacor dari sekarang. Hal yang pertama banget yang bakal gue sampaikan ke diri gue adalah please log in. Ketika lu masih muda, waktu itu adalah currency yang paling mahal dan berharga. Lu harus sadar kalau sekolah atau kampus lu itu cuman pintu, bukan kunci. Jadi jangan berharap knowledge atau experience yang diberikan itu udah cukup. Lu harus lebih liar untuk mencari knowledge atau experience secara mandiri. There are so many good things you can do, seperti belajar hal sebanyak mungkin, ikut internship atau magang, ikut organisasi atau komunitas sesuai jurusan lu, ikut lomba atau hackathon atau apapun itu yang sifatnya produktif untuk nambahin portofolio dan knowledge. Gua mohon ke kalian bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai kalian buang-buang waktu untuk hal yang sia-sia dan menemukan penyesalan ketika kalian sudah tidak punya lagi waktu luang. Poin kedua, jangan jadi lone wolf atau no life. Lu mungkin merasa udah sepuh, tapi ketika kalian memilih untuk menjadi lone wolf, knowledge atau experience, lu bakal lama banget growth-nya. Atau even worse, bakal stagnan. Karena pada dasarnya, dunia IT itu dibangun di atas komunitas. Berkomunitas itu bukan hal yang sia-sia atau buang-buang waktu, tapi investasi. Dengan lu berkomunitas, lu tahu tren apa yang lagi dipakai di industri, masalah apa yang lagi mereka hadapi, dan bagaimana cara menyelesaikannya, serta perspektif mereka. Knowledge kayak gini, gua rasa jarang ada di textbook atau materi dunia pendidikan sekalipun. Trust me guys, dengan kalian berkomunitas, akan ada banyak sekali opportunity yang bisa kalian buat. Banyak sekali tawaran loker, side job, yang menurut gua, ini nggak bisa lu dapatin kalau lu cuma jadi lone wolf. Poin ketiga, please beranikan diri buat naik kelas. Lu harus berani SKSD, so kenal, so dekat ke orang-orang yang udah ada di top 10% di bidangnya. Bukan buat minta kerjaan, tapi buat dapatin pola pikir mereka. Lu bisa dapetin mereka di sekolah, kampus, seminar, LinkedIn, atau forum. Jadi bagian dari lingkaran mereka bakal memaksa lu buat ikut pintar. Gampangnya gini, kalau lu masih sekolah atau kuliah, lu bisa spot top 10% siswa. Biasanya, mereka mengerjakan tugas dengan baik, ikut kegiatan di luar. Lu harus dekatin mereka, dan coba untuk join di circle mereka. Untungnya, ketika gue waktu masih kuliah, gue bisa masuk di dalam circle top 10% tersebut. Sehingga gue bisa terinspirasi buat selalu belajar atau grinding lebih keras lagi. Lanjut yang keempat adalah jaga gelas tetap kosong. Penyakit kebanyakan orang itu, kalau udah bisa satu hal, ngerasa udah paling jago. Padahal, begitu lu ngerasa tinggi, lu ngerasa udah sepuh, lu sebenarnya lagi nutup pintu buat ilmu baru. Ingat, kalau perkembangan teknologi itu eksponensial. Hari ini lu ahli di bidang A, besok bisa muncul teknologi B yang lebih efisien. Lu baru belajar tools atau framework versi 1, minggu depannya udah ada versi 4-nya. Please, tetap rendah hati, dengerin feedback dari siapapun, karena dari situ lu bisa tetap relevan di industri. Banyak orang yang udah gue temuin ngerasa udah ahli, sehingga ketika ada diskusi mereka seringkali menutup diri. Bisa jadi, knowledge yang dia punya udah nggak relevan. Dan terakhir ini soal arah karir. Cabang IT itu luas banget. Ada cybersecurity, DevOps, mobile, data, dan lain-lain. Jadi, apa yang harus gue pilih? Jangan coba serakah pengen jago semuanya secara mendalam. Strateginya adalah seperti ini. Yang pertama adalah choose your ability. Pilih 1 atau 2 bidang yang lu suka banget. Dan lu lock in. Kejar bidang tersebut sampai lu bisa jadi expert. Yang kedua adalah isi gap. Sisanya lu pelajarin permukaannya saja. Tujuannya supaya lu punya knowledge gap yang minim. Jadi, kalau diajak diskusi bareng, lu tetap nyambung dan paham gambaran besarnya. Contohnya gue, karena gue sekarang di DevOps, ya setidaknya gue harus paham di back-end, front-end, mobile, atau bahkan cybersecurity sekalipun. Sehingga gue bisa memahami dari bidang yang berhubungan langsung sama bidang yang gue kerjakan sekarang. Dan gak menutup kemungkinan, lu bisa switch karir atau bisa nyari kerjaan lain karena lu udah pelajarin bidang-bidang tadi buat ngisi gap knowledge yang lu punya. Nah, itu tadi 5 hal yang bakal gue sampein ke diri gue di masa lalu. Perjalanan di dunia IT itu memang sangat panjang dan dinamis. Perlu kalian tahu, gue bikin akun Study with Farhan ini bukan karena gue rasa udah paling jago atau paling suhu. Dan gue percaya di atas langit itu masih ada langit. Dan gue pun ngerasa masih mediocre. Punya banyak salah yang mesti gue pelajarin lagi. Niat gue cuma satu, yaitu gue mau sharing apa yang udah gue lewatin, sekaligus jadiin akun ini sebagai jurnal perjalanan portofolio gue. Gue berharap kalian bisa nemenin perjalanan gue ke depannya. Gue Farhan, makasih udah mau nonton. Bye-bye.